with Yorin dan Yoga di Ribet, ringkasan berita terkini. Nah, kita punya apa saja hari ini, Bung Yoga? Wah, hari ini kita ada, seperti biasa ada beberapa berita yang mau kita bawakan yang seru-seru. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas Pak Ganjar Pranowo aja deh ya. Nah, berita pertama kita ambil dari bisnis.com ya. Yang pertama adalah Ganjar senang jika Susi Pujiastuti gabung kubunya. Nah, di sini lucunya katanya membantah kalau mengajak Bu Susi join. Tapi kok Pak Andika Perkasa sebagai wakil ketua TPN Ganjar Mahfud bilang kalau pertemuan ini sudah didiskusikan secara internal di tim pemenangan. Ini kayaknya Pak Ganjar senang banget ya bermain kata-kata. Jadi kalau menurut lo gimana, Rin? Ini menarik nih, berita soal Pak Ganjar ketemu sama Bu Susi. Tapi lucunya adalah beritanya ini dimuatnya di bisnis.com. Jadi seolah-olah tuh kayaknya bisnis.com ini mencium adanya kemungkinan sesuatu yang transaksional. Mungkin banget. Ya, tentu saja. Ya, saya di sini cuma menekankan saja ya biar seru. Mungkin masih negosiasi ya, kalau cocok baru bungkus gitu. Ya, sekarang Pak Prabowo ketemu Bu Susi sudah. Pak Anies malah dari bulan Juli loh, Gak? Iya, udah paling duluan ya. Iya, ini Pak Ganjar malah belakangan. Kok belakangan ya gitu. Menurut lo Bu Susi bakal pilih siapa, Gak? Kayaknya ke Ganjar Mahfud deh. Karena yang terakhir ditemui. Karena harganya pas. Tadi kan lo bilang transaksional ya kan? Ya nggak mungkin lah dalam mendekati tokoh-tokoh itu nggak ada perjanjian, nggak ada sesuatu yang dibicarakan ke depannya ya kan untuk nanti lo menjabat sebagai ini, nggak mungkin dong gitu kan? Mendukung tanpa iming-iming apa-apa, masa sih hari gini gitu. Tapi kayaknya kalau semuanya pada menarik Bu Susi, kayaknya mungkin bakalan jadiin Bu Susi menteri lagi juga. Iya dong. Iya kan? Nggak mungkin Bu Susi cuman diajak sebagai tim kampanye aja tanpa merekrut dia menjadi selevel menteri, karena kan dia terakhir jabatannya menteri gitu. Betul. Kan. Dan mungkin ya nggak tahu ya, nggak akrab juga. Tapi kalau melihat Bu Susi yang tidak diperpanjang periode beliau untuk menjadi menteri di masa pemerintahan Pak Jokowi, betul ada kemungkinan beliau akan memilih Pak Ganjar. Kalau Pak Anies kayaknya agak-agak kurang sejalan, I don't know. Vibes-nya nggak sejalan. Iya kayaknya gitu. Karena kan kalau Pak Anies itu kan a sense of religiousm-nya tuh kayak ini banget ya, kuat banget gitu. Kalau Bu Susi itu kan bisa naik kaki sambil ngudut gitu. Ngudut ya. Agak kurang cocok sama selengean gitu ya. Kurang cocok sama pengikutnya Pak Anies. Iya, Nggak tahu. Nah, tapi ngomongin misalkan Bu Susi direkrut lagi jadi menteri ya, Menteri Perikanan dan Kelautan ya. Nah, dulu dengar isunya nih ya kan, beliau dicopot ya kan karena tidak sejalan atau tidak koordinasi dengan yang lain. Nah itu gimana, Lin? Ya, desas-desusnya seperti itu. Ya, dan sebenarnya nggak heran sih gitu ya, karena kan Bu Susi ini sepertinya kerjanya independen banget ya gitu. Dan kita semua tahu kalau beliau ini kan businesswoman, strong mother gitu kan. Jadi pasti sudah biasa mandiri. Jadi kalau kerja mungkin dia berpikir bahwa dia bekerja asal bener, nggak perlu koordinasi. Yang penting bener udah oke gitu. Tapi kalau misalnya kemungkinan untuk nggak kerja sama dengan orang lain, stakeholder lain, ya pertanyaannya kita nggak pernah juga mendengar apa sih yang emang dirugikan. Ya, tapi ya mungkin aja sih? misalkan Pak Menko-nya waktu itu gitu, wah ini nggak nurut nih orang gitu misalkan, atau kok nggak dikoordinasi ke gue gitu kan, wah Pak nih ganti aja Pak, siapa tahu gitu kan. Jadi ada irisan-irisan gitu, ada friksi sedikit. Gue sih mungkin agak-agak ngerti ya Bu Susi, karena Bu Susi itu ulang tahunnya persis sama nyokap gue. Oh gitu, karakternya sama jangan-jangan. Sama banget, persis banget ulang tahunnya, hari tanggal tahun sama. Capricorn.
jadi ngebahas zodiak. Tapi emang keras banget kayaknya, susah diatur Bu Susi itu. Oh Jadi gitu. kalaupun dia terpilih Iya. menjadi masuk ke dalam salah satu capres ya timnya gitu, pasti Kembali jadi menteri lagi ya kan. gue cukup yakin syaratnya adalah tapi lu jangan ngatur gue ya gitu kayaknya. Tapi kan misalkan dia menjadi menteri ya, menteri kan harus nurut sama pemimpin, sama presidennya dong. Harus ya lo kerjanya benar, tapi lo harus berkoordinasi dengan baik gitu kan. Terus kalau dulu kan zaman nggak dulu sih, masih zaman Pak Jokowi sekarang, dia bilang kan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanyalah visi dan misi presiden. Iya kan? Betul. Nah, Tapi gue percaya kok Bu Susi ya kalau misalnya terpilih lagi menjadi Iya. seorang menteri atau siapapun itu ya, Iya, gue iya, yakin beliau akan bekerja lebih baik lagi, karena pasti nggak mungkin nggak belajar dari masa lalu, ya. pasti belajar. Dan rata-rata orang pada suka nggak sama Bu Susi? Pada suka. Ya kan kadang-kadang kita butuh sosok yang apa adanya gitu. Kadang-kadang tuh orang saking muaknya dengan orang yang patuh tapi kerjanya kayak banyak bohongnya gitu ya, Iya. kayak hasilnya nggak ada. Kalau Bu Susi kan orang ngelihatnya, kita cuman ngelihat faktanya aja bahwa wah dia berani nih gitu Iya. mengambil langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang cukup krusial untuk melindungi laut Indonesia gitu. Tenggelamkan. Nggak ada Iya, kompromi. exactly. Emang banyak yang ngefans sama Bu Susi. Saya juga Apalagi waktu dia sebenarnya. ngerebut emas di Olimpiade sama Bu Susi bulu tangkis. Iya. beda Beda. ya. Gitu. Iya beda, makin jauh. Ya, oke lah ya. Mungkin yang namanya Susi oke berarti ya. Iya, oke. Ya, siapapun itu mudah-mudahan Bu Susi lebih dihargai dan bisa bekerja lebih baik ya. Ya, amin. Dan mudah-mudahan Geolife diundang ke Pangandaran. Wah, asik tuh. Boleh tuh kayaknya kita ngehubungin Bu Susi. Bu Susi ngobrol yuk di Geolife. Bikin podcast di pinggir pantai, seru tuh sambil bakar-bakar ikan ya kan. Iya, pengen banget ngobrol sama Bu Susi. Mudah-mudahan ada kesempatannya ya sebelum milih salah satu capres. Iya. Amin. Tetap podcast mungkin bukan di pinggir pantai tapi di pesawatnya di Susi Air salah satunya gitu sambil terbang gitu. Siapa tahu gitu. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut aja ke berita kedua. Ya, kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua. Ngeledekin dia. Oke, kalau tadi kan kita bahas soal Pak Ganjar ya. Ya. Gue jadi pengen ngebahas soal Pak Mahfud nih, biar lengkap. Kita ambil dari Detik News. Mahfud MD, usai putusan MK diketok. Singkatannya MK apa? MK. Salam hormat ke Pak Jimli, begitu katanya. Di sini tertera, katanya beliau beberapa tahun terakhir itu sedih dan malu pernah jadi hakim dan ketua MK. Tapi sekarang mengangkat topi setinggi-tingginya buat Pak Jimli, Pak Bintan, dan Pak Wahidudin. Ini kok kesannya Pak Mahfud ini kayaknya orangnya ini banget ya, gimana kepentingan, ya nggak? Ngaruh kayaknya ya beliau jadi cawapres. Ya kalau ngomongin kepentingan gak kepentingan, masa sih ya gak ada kepentingan gitu. Cuman kalau Pak Mahfud kan pernah dan masih ya ada di pemerintahan yang ada saat ini gitu. Nah itu apapun ya statement yang dia berikan gitu kan mengenai buruknya atau ada sisi kurang-kurangnya minus-minusnya sama pemerintahan saat ini gitu. Ya walaupun ketika dia menjadi ketua MK itu kan memang periode sebelumnya lagi ya Lin ya. Betul. Itu ini sih orang tuh akan menganggapnya kayak ya kan lu pernah ada di posisi itu gitu, kenapa lu nggak berbuat lebih optimal lagi gitu. Jadi maksudnya gimana? Kalau gue tetap ngeliatnya pokoknya intinya Pak Mahfud ini seolah-olah seakan-akan jadi kayak dari benci sekarang cinta gitu. Karena sesuai dengan harapannya dia. Kan gue selalu menekankan ada istilah people change based on their needs ya gitu. Dan gue melihat ini di Pak Mahfud juga. Is it wrong? Enggak. Tapi karena kan pasti orang tuh setiap
posisi di dalam hidupnya, level di dalam hidupnya, kebutuhannya, kepentingannya pasti lain. Gitu. Ya. Dan itulah sebenarnya juga walaupun nggak salah, itu sesuatu yang menurut gue sedih di sini sih, karena gue tuh suka banget sama Pak Mahfud. Somehow gue ngerasa beliau itu berubah gak gitu. Karena? Ya karena sudah jadi kandidat. Cawapres. Ya, iya. ketika dia menjadi kandidat yang mana dia kandidat cawapres kan, capres dan cawapres kan eksekutif kan. Ya itu sangat berbeda gitu kan tujuannya, maksud lo gitu kan, ya kan. Apalagi ada irisan kepentingan dong, ya kan. Kalau misalkan nih si MK memutuskan yang kebalikannya, yang menguntungkan dia gitu. Pasti dia statementnya beda lagi dong. Oh, terima kasih MK karena begini gitu ya. Iya, dan gini loh, kan positioningnya Pak Mahfud ini urusannya dengan hukum dan keadilan di Indonesia ya, gitu. Dan untuk bicara mengenai hal ini butuh objektivitas yang maksimal. Wah, berat itu. Iya kan. Berat tuh, objektivitas. Itu nggak gampang itu loh. Iya, itu susah. Dan kalau misalnya sudah berada di dalam satu dia memilih salah satu ya pilihan ya, tentunya cawapres itu berarti kan dia sudah ada di sisi kubu ya, exactly. Itu kan berarti nggak mungkin nggak ada keberpihakan, nggak mungkin, nggak make sense. Jadi apapun keputusan yang terjadi di masyarakat ini akan mempengaruhi cara pandang dia, cara berpikir dia, dan cara dia berpikir tentang strategi kemenangan dia gitu. Ya nggak sih? Bakal ada konflik interest juga nggak sih sama posisi dia sekarang? Ya pasti. Ya nggak ada bedanya, misalkan kayak presiden dianggap mengiyakan atau menyetujui kecurangan, katanya ada yang bilang kayak gitu gitu kan, karena adik iparnya, anaknya mencalonkan dan iparnya memuluskan, katanya gitu. Nah, Pak Mahfud sendiri gitu kan menjabat sebagai menteri koordinator yang nggak kalah pentingnya jabatannya. Ya kayaknya bakalan konflik interest juga dong. Ya pasti, ini dia. Pertama ya kalau kita bicara ya posisi dia memang bukan institusi yang akan menegakkan menegakkan hukum peraturan itu nggak mungkin. Itu kan ada Polri, pengadilan, KPK ya gitu. Kalau beliau kan tidak. Tapi kan bagaimanapun yang namanya dia punya pendapat itu kan penting banget dan nggak mungkin nggak ada conflict of interest. Kedua gitu ya, beliau ini ada di kubu PDI Perjuangan, di mana mereka itu selalu ya gitu ya, orang kan selalu gimana berisik banget soal MK gitu ya. Ya orang-orang mau teriak soal MK A, B, C atau enggak bicara mengenai dinasti politik atau apapun. Ya harusnya berkaca juga Pak Mahfud sendiri gitu ya. Maksudnya sebagai wakil juga pendapatnya sendiri akan ada conflict of interest loh gitu. Jadi ini bagus banget sebenarnya buat berkaca sih gitu menurut gue ya gitu. Gue sangat menyayangkan sih, to be honest, waktu gue tahu Pak Mahfud jadi cawapres tuh gue patah hati sih gak. Oh gitu, malah lo berharapnya dia nggak jadi cawapres, tetap di luar kandidat-kandidat ini gitu. Gue selalu percaya bahwa orang keren, orang yang punya kemampuan, orang yang punya ilmu, orang yang punya kapasitas dalam dalam menilai sesuatu secara objektif gitu ya. Mereka nggak harus selalu punya posisi yang di atas segalanya gitu. Lo berharap dia tetap ada di luar ring, di luar pertandingan somehow, gitu ya. Sebagai pengkritik gitu ya. Ya, lebih berharap kayak gitu ya. Gue merasa dia tuh harus in the middle of us gitu. In the middle of everyone, karena beliau itu bagus banget ini dia punya ya menurut gue ya, nggak semua orang setuju, tapi pendapat dia terhadap hukum, terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan isu, yang berhubungan dengan keadilan di masyarakat sangat penting gitu. Dan sekarang gue jadi nggak percaya lagi omongan beliau gitu. Bukan nggak percaya, lebih ke kayak kemana nih arahnya gitu. Apapun gue tahu, maksudnya gini, apapun statement yang dia keluarkan ya kan pasti ada hubungannya ya kan dengan posisi dia sebagai
kandidat cawapres gitu kan. Gitu. Arahnya bagaimanapun caranya ya, ini kalau merugikan dia pasti akan mengecam habis-habisan gitu. Kalau menguntungkan, Gue selalu percaya bahwa beliau ini kalau nggak pakai jadi cawapres akan selalu dipakai loh buat Indonesia, karena beliau ini tokoh penting juga gitu, ya ilmunya dari segi gitu. keilmuan ya kan, Iya, itu kalau ketokohan misalnya, ya. kalau debat capres aja kita bakal yakin deh kalau yang menguasai banyak hal, knowledge, Iya. secara substantif ya, Iya. itu pasti dia yang menguasai, nggak Gue mungkin. nggak kebayang deh Pak Mahfud debat sama Gibran. Ya, tapi Gibran itu menguasai wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Oh gitu karena Iya, karena dia itu langsung mengurusi masyarakat secara langsung ya, soal kependudukan, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah gitu. Keuntungan dia di situ sih. Kalau ya. Pak Mahfud kan enggak, udah melewati hal itu semua. Walaupun dia sudah punya 3 lapisan ini ya, 3 level, eksekutif, legislatif, apa lagi? Sebagai akademisi juga loh dia, sebagai Yes, akademisi. exactly. Dia juga akademisi, jadi dia mau ngasai. Tapi Gibran oke lah. Kalau kita bicara tentang kebutuhan Indonesia, ini yang harus yang kadang kita lupa ya. Masyarakat ini atau enggak mungkin orang selalu berpikir kemampuan dia di dalam knowledge geopolitik gitu. Kemampuan dia dalam berpikir mengenai gagasan-gagasan Indonesia ke masa depan. Iya. Yang kadang-kadang lupa, ini presiden kita mikirin rakyat kecil nggak sih? Nah itu di situ posisinya Gibran menurut gue, gitu sih. Harusnya ya, harusnya. Ya, harus dan orang berharap ya ketika lo apalagi jabatan lo wali kota ya lo nguasain banget sih masalah-masalah kayak gitu ya kan. Sepertinya begitu. Ya nggak tahu deh. Pokoknya gue kalau ngomongin Pak Mahfud mah sedih. Kalian masih bisa ini nggak sih? Menurut kalian Pak Mahfud kalau memberikan statement, apakah masih objektif? Kalau yang soal MK masih. Masih? Enggak, dia yang soal MK masih kan. Dia kecewa Anwar Usman di. Ya kalau soal itu Soal kepentingan aja. ya mungkin dia ngerasa si suksesor atau penerusnya Pak Anwar Usman ini kok lo nggak kinerjanya nggak kayak gue dulu gitu kan, berharap kita megang sama-sama lembaga yang kita pegang nih harusnya lu jangan kayak begitu, harapannya dia begitu, jadi ini nggak sesuai gitu kali ya. Iya, oke lah. I don't know. Gue masih patah hati mungkin ya. Mungkin menurut gue punya pandangan sebaliknya. Apa itu? Anwar Usman nggak pantas diberhentikan secara tidak terhormat. Oh gitu. Jadi harusnya secara tidak terhormat gitu. Kan diberhentikannya secara tidak terhormat dong. Oke. Nggak perlu kalau menurut gue nangkapnya gitu. Emang beliau ngomong gitu? Iya ada. Oke. Karena kan ini semuanya ada faktor kepentingan, sama-sama kepentingan. Iya. Yang gugat punya kepentingan, yang digugat punya kepentingan gitu loh. Iya, ya semua juga punya kepentingan kok gitu. Iya makanya. Apakah aneh ya enggak? Tapi kan maksudnya itu dia, sosok beliau itu penting buat memberikan satu apa ya, statement gitu. What do you think, Pak Mahfud? Ya menurut saya gini. Gitu. Itu menjadi landasan untuk berproses ke ya proses hukum berikutnya. Itu selalu bisa begitu gitu kan, dia selalu bisa memberikan inputnya, dia tuh akan menjadi sebuah landasan untuk badan hukum Indonesia melanjutkan proses sesuatu gitu. Sekarang agak-agak susah. Pasti dia juga jaga-jaga gitu. Begitulah. Kita lanjut. Ketiga. Nah, ini pas banget nih. Ini berhubungan dengan teman-teman kita yang ada di GeoLife. Oke, kita lanjut ke berita ketiga dari kompas.com. Nih, update. Kasus cacar monyet di Jakarta ya, 29 orang positif aktif. Dan alhamdulillahnya tidak ada yang meninggal dunia. Jadi sampai saat ini sejumlah pasien tersebut masih diisolasi di rumah sakit di Jakarta. Nah, semua pasien itu gejalanya ringan. Nah, ini yang agak-agak serem ya. Ini katanya nih ya, menurut kompas.com semuanya nih tertular dari kontak seksual. Waduh. Rentang usianya itu adalah
25 sampai 50 tahun dan semuanya laki-laki, Lin. Kenapa ya? Gue jadi inget ini apa dulu tuh kalau ada di TV tuh apa berita film yang kena azab itu Hidayah. suami terkena cacar monyet Mhm. karena melakukan perselingkuhan gitu. Jenazah masuk selokan. Jenazah iya, azab jenazah suami terkena bintil-bintil gitu. Ini kayak ada hubungannya tabur tuai Ya, kayaknya. kok laki-laki semua ya? Nah, itu dia. Heeh. Makanya jangan suka jajan, ya. Cilok. Oh. Cilok nggak apa-apa, colok jangan ya. Tapi disebutkan nggak? Kan ini katanya dia apa menularnya karena hubungan seksual. Secara yang normal atau gimana? Ya, Nggak normal gimana tuh? nyolok ke hidung, ke kuping gitu kan mungkin ya. Nah ini kaum laki-laki ini kayak perlu hati-hati banget nih kalau misalkan kita ngelihat kasusnya ya gitu. Ini semuanya laki-laki gitu kan. Terus kok kontak seksual gitu. Kayak lebih hati-hati lagi deh gitu. Pakai pengaman mungkin. Iya, tapi Pakai pengaman tuh bukan rompi anti peluru ya. kan hubungan seks. Seks bebas gitu maksudnya. Iya. Oh, hubungan seks dengan berarti secara ini ya, bukan dengan pasangan benar ya. Berarti ini hubungan seks bebas ya gitu lah Iya. ya. Dan lagi pula kalau misalkan ke apa ya pasangan resminya gitu, harusnya yang tertular tuh nggak laki-laki aja, masih kayak perempuan juga gitu. Dan ini kasusnya kok hanya menyerang laki-laki aja. Apakah memang si laki-laki ini yang punya potensi lebih besar terkena si cacar monyet ini atau monkeypox ini gitu. Mungkin laki-laki terkena monkeypox ya. Kalau misalnya perempuannya terkena monkey behavior-nya gitu. Ngamuk gitu. Ya gue nggak tahu. Tapi katanya sih ada beritanya, gue nggak tahu ya. Mohon dicek lagi. Katanya tuh orang yang sudah terkena monkeypox ini adalah orang-orang yang juga sudah positif terkena HIV. Oh ada korelasinya. Katanya gitu. Gue lupa ya, mohon maaf kalau gue salah ya. Tapi gue sempat baca kemarin. Gue nggak tahu semua atau beberapa. Tapi yang terkena monkeypox ini kecenderungannya ada banyak atau semua gue nggak tahu. Tapi terkena positif HIV. Gak? Berarti Ya, memang karena bebas dari seks ya? Iya dari arah-arahnya dari sana gitu. Soalnya sejarahnya si AIDS ini ya kan awalnya dari pekerja yang di Afrika. Ya. Itu dia tertular dari monyet, ya kan, dari monyet. Kalau ngomong monyetnya gitu. Nggak ngebentak monyet memaki gitu kan. Teman-teman bisa googling gitu kan. Jadi awal ditemukannya penyakit HIV itu dari pekerja-pekerja yang diserang monyet tuh di Afrika ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini ada penyakit ini ya jelas ada kaitannya nih sama hewan si primata ini gitu. Serem juga ya. Ya, Ya ini juga agak susah sih. Maksudnya apa? Gue mohon maaf lagi, gue belum baca. Tapi ada ininya nggak sih? Maksudnya pengendaliannya gitu ya. Itu aja. Nah saat ini tuh nggak ada sih. Cuman lebih ke gini, lebih ke pemerintah bilang gitu kan. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal karena pasien-pasien ini ketika diterima di fasilitas kesehatan kayak di rumah sakit itu tuh langsung dikasih pengobatan selama isolasi karena mereka harus wajib diisolasi gitu. Nah, yang uniknya lagi ya, kasus ini pertama kali ditemukan itu di bulan Agustus dialami sama laki-laki yang baru pulang dari perjalanan dari luar negeri. Jadi kayak memang nggak dari Indonesia awalnya, dari luar gitu loh. Diduganya kayak gitu. Bukan misalkan kayak di suatu daerah gitu kan. Tiba-tiba dia nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba dia terkena cacar monyet gitu kan. Nah ini dia habis dari luar negeri. Jadi kayak emang
nih jangan-jangan nih sumber penyakitnya ini emang dari luar gitu, terus nyebar. Mungkin di daerah juga udah ada, cuman kalau di daerah itu biasanya Oh, kalau belum ketemu muncul gitu, ya, enggak, belum mungkin muncul. muncul tapi dikiranya penyakit apa jadinya dirukiah gitu. Enggak dong, beda nongolnya, efeknya beda. Oh beda ya. Tapi kan tadi bilang kan ini terkenanya laki-laki doang. Kenapa gitu loh? Nah, tapi kan gue baca lagi juga, again, sorry kalau gue salah. Biasanya ada berita bahwa memang yang terkena ini kecenderungannya terkena HIV. Nah, gue nggak tahu jumlahnya beberapa atau semua. Tapi kalau memang mereka kena HIV, berarti terkena dari si perempuannya kena HIV, berarti nggak mungkin nggak ada efeknya juga. Kalau memang hubungannya dengan HIV ya. Gitu. Cuman beda gejalanya mungkin gitu. Nah, kita kan tadi kebahas juga kenapa gue tuh nanya sama lo tuh kenapa sih posisinya gimana sih gitu maksudnya. Posisinya waktu melakukan. kan katanya terkena karena hubungan seksual. Ya, Nah, di sini tuh ada berita juga yang sudah tersebar bahwa kasus cacar monyet itu banyak ditemukan di komunitas gay, berarti kan bisa jadi ya berarti bukan hanya hubungan seks yang maaf ya normal, tapi juga bisa dari belakang gitu. Belakang. Gitu maksudnya. Backdoor. Yes, exactly. Tapi ya nggak tahu sih. Sempet rame juga katanya komunitas gaynya juga pada marah-marah. Ini kok jadi kayak kesannya kita bermasalah. Kita yang disudutkan. Kenapa kita yang disudutkan? Iya gitu. Ya kasihan juga sih. Tapi ya serem. Tapi ya nggak apa-apa sih bagus. buat waspada kan lebih waspada lagi gitu kan. Ini mau menyasar siapapun ditemukan di komunitas atau di golongan masyarakat apapun. Intinya ya kita harus lebih waspada lagi gitu. Di sini sih gue baca lagi katanya sih cacar monyet ini bisa menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Nah ya, jadi dicukur atau enggak tetap bisa. Tetap kelihatan ya. Gundul berarti ya. Iya, jadi ternyata enggak kok ini bukan hanya LGBTQ atau homoseksual kok, tapi yang normal juga bisa kena seksual tertentu karena HIV bener. Jadi bisa kena juga. Jadi bisa siapa saja tanpa pandang bulu. 90% didominasi laki-laki. Tapi kemungkinan dapat terjadi pada perempuan kok. Tetap ya. Cuman memang baru ditemukannya saat ini si 29 orang itu semuanya laki-laki ya. Iya. Ya mungkin gitu sih, soalnya laki-laki tuh memang susah setia gitu, jorok sih gitu kalau having sex tuh suka free sex gitu. Ini kecaman dari Yorin. Dan sampai ada film Hidayah lagi nanti ya. Amit-amit banyak banget penyakit ya belakangan ya. Ya. Mudah-mudahan gak ada. Harus lebih berhati-hati lagi. Kayaknya kalau binatang yang nggak mungkin memberikan virus itu semut kayaknya. Ubur-ubur nggak disantok, taruh di santok. Iya kan? Kalau ubur-ubur tuh kena ubur-ubur dipipisin. Enggak, itu mah bulu kucing. Enggak beneran. Ubur-ubur pipis. Gue nonton di Discovery Channel itu beneran. Iya. Kalau JP nggak nonton di mana-mana, kata tetangga aja, kata tetangga dia dengernya. Discovery Channel kalau kena ubur-ubur. Dia nggak langganan. Iya. Nontonnya ini sih. Ngisi tokennya 10.000. Ya lebih hati-hati lagi deh ya kan. Nyuruh gue, lu hati-hati. Enggak, karena ada peluang perempuan, Lin. Kesana. Kalau kelaminnya laki-laki atau perempuan bisa kena nggak tuh? Gimana? Laki-laki setengah perempuan setengah. Double, kelaminnya double. Kelaminnya double. Kenapa ada ketakutan sendiri? Ada ketakutan. Tetap ada peluangnya, tetap ada berpeluang gitu kan. Tergantung maunya gimana. Orang mah keju double, coklat double, nih kelamin double. Ada tahu katanya. Di Indonesia kan? Iya. Hah? Ya kan? Udah Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat aja ya. Iya. Masa habis COVID selesai reda gitu, ada penyakit lain lagi gitu, jangan sampai deh. Masalahnya bukan soal kematian juga gitu, tapi kan
serem aja gitu, terus Iya. terkena virus itu kan berarti bisa kemana-mana, apalagi ada kecenderungan HIV juga gitu kan, serem berarti. Ya, janganlah seks bebas itu jangan dilakukan ya, banyak ininya, banyak nggak bagusnya. Iya, banyak Ya, mudorotnya kata Pak Ustadz. ya. Nikah mah enak, gak apa-apa seks bebas. Ya kalau udah menikah bukan seks bebas lagi dong. Kayaknya bebas. Sama tempatnya kan maksudku bebas. Saya sih benernya. Udah ya, Iya. kita udahin aja. Kalau di apa kalau komentar ini mah nggak ada habisnya 3 jam juga. Urusan kesana mah. Kalah film India. Kasian ya Monkey yang salah kepala gue. Hmm. Oke, kayaknya cukup sekian untuk obrolan hari ini. Kita lanjut lagi kapan-kapan. Ya, Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Bye-bye. sampai jumpa. Dadah.